Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Medan. Pak, izin meminta waktunya sebentar. Kami mau mewawancarai Bapak perihal bagaimana sistem pendidikan yang Bapak sebagai Bapak seorang anak dulu dan sekarang menjadi orang tua. Bagaimana sistem pendidikan yang diajarkan oleh orang tua Bapak kepada Bapak dan bagaimana Bapak menerapkannya kepada anak Bapak. Seperti itu, Pak. Oke, ya, saya kenalkan ya. Nama saya Safrizal Effendi. Ya, umur 49 tahun. Tamatannya SMA sederajat. Dulu pernah kuliah di Fakultas Hukum sampai semester 4. Habis itu kawin, kan gitu. Jadi orang tua kita dulu menerapkan kepada saya lah, kepada anaknya tentang etika dan moral, kan begitu kan. Kalau moral itu kita harus menghargai yang lebih tua dan lebih tua daripada kita sebagai anaknya, kan gitu kan. Menghargai orang tua, menghargai tetangga yang lebih tua dari kita, menghargai abang-abangan kita yang lebih tua dari kita, kan begitu kan. Dan menjaga etika. Etika ini apa? Ucapan, tingkah laku, kan begitu. Etika ini kan ada 3, kan gitu. Etika ini ucapan, tingkah laku, dan perbuatan, kan begitu. Jadi kita lah yang kalian lah ini penerus bangsa yang akan ke depannya, kan begitu kan. Hargailah kalian sama kakak kalian, sama adik kalian, yang bawa-bawa kalian nanti junior-juniornya. Jadi jangan kita mentang senior, kita sama junior kita terlalu tegas. Kita harus menghargai juga ini adik-adik kita. Jangan menerapkan senior kita yang dulu, misalnya senior kalian membuat cara mendidiknya sama junior-juniornya keras. Kalian kok bisa jangan membuat adik junior kalian nanti menjadi keras juga gitu. Jadi kalau misalnya kita terus-terusan keras, dari senior kita jatuh ke junior, mengajarkan keras, ini kita akan mendidik yang juniornya juga akan keras. Apa yang terjadi? Tak ada menghargai etika tadi, moral juga tak ada, kan gitu. Itulah, kalau sekarang ini kan tak ada. Tak ada itu etika. Kenapa? Karena semenjak di tahun berapa ya, udah modern lah ya, udah nggak ada lagi. Dulu kan ada pendidikan tuh ada namanya P4, pelajaran P4 itu, kan gitu kan. Jadi mengajarkan tentang moral, etika, semua ada, gitu kan. Adat. Jadi sekarang ini kan nggak ada. Jadi kok bisa moral kalian sama yang junior kalian nanti hargai yang adik-adik ini. Dari ucapan, tingkah laku, sampai adab itu juga harus diterapkan kepada adik-adik junior kita. Itulah masalah moral dan etika itu juga harus diterapkan kepada dosen kita. Kita yang harus menerapkan kepada dosen, bukan dosen yang menerapkan kepada kita. Yang gitu. Kenapa? Kalau kita udah segan sama dosen, itu kan berarti dosen kita kan berarti orang tuanya. Kayak mana kita supaya kita anggap aja itu dosen itu orang tua kita yang di sekolah, kan gitu kan. Jadi ucapan kita harus menjaga, tingkah laku kita harus jaga. Jangan kan ada zaman sekarang ini kan, ya memang sekarang harus mengikuti zaman memang. Kenapa? Kalau zaman dulu masih ada rasa malu untuk bercerita sama orang tua tentang, maaf lah ya, tentang ada cewek aja gitu, malu gitu. Masih ada adab gitu kan, masih ada moral gitu. Asal misalnya, kalau zaman sekarang ini enggak. Memang harus zaman sekarang ini memang harus diterapkan kepada anak-anak, ya, harus diterapkan kepada anak-anak. Masuk anak saya lah, menerapkan tentang sekarang ini, maaf cakap, harus kita ini harus terbuka orang tua zaman sekarang ini tentang ya hubungan seks, kan gitu kan. Kita tinggal menerapkan gitu aja, ya ininya nggak bagus, ini begini. Nanti kok misalnya kawin muda nggak bagus pada anak kita, kan gitu, pada diri anak kita, kan gitu. Memang sekarang ini kalau di zaman yang modern ini, sekarang ini anak sama orang tua udah seperti berteman. Begitu juga guru sama siswa udah seperti berteman. Kenapa? Terlalu keras pun anak zaman sekarang nggak menerima.
kan begitu. Jadi serba salah. Apa yang kejadiannya nanti ruginya sama kita. Kalau dosen kalau keras nanti apa yang terjadi? Kita anak siswanya yang jadinya bangkang gitu kan. Jadi makanya sekarang ini memang harus diterapkan di zaman modern ini, yang zaman modern, di zaman milenium ya, mulai tahun 2000 termasuk milenium. Di situ etika adab itu udah mulai berkurang pelan-pelan. Mulai masuk tahun 2014 ini pandangan saya, mungkin pandangan orang juga banyak yang orang-orang yang apalah pendidikan ya, nggak usah yang orang berpendidikan, orang-orang yang tua yang zaman dulu yang dididik orang tuanya masih ada adab. Tahun 2014 itu mulai nggak ada adab sama moral etika itu udah menjatuh sampai sekarang. Jadi aku saya kan udah termasuk anak saya juga kan begitu, hanya bisa menasihati klaim ya sama orang tua. Ya zaman sekarang ini memang harus udah seperti teman, nggak ada lagi yang penting etika moral ya jagalah sama yang tetap yang lebih tua, dan terapkan juga sama adik-adik yang junior di bawah kalian. Sama dosen ya tetap menghargai, saling menghargai lah sesama semuanya. Baik Bapak, terima kasih atas waktu yang Bapak telah sediakan kepada kami. Sebelumnya terima kasih dan mohon maaf telah mengganggu waktunya. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Sukses selalu semua kalian anak UNIMED. Abang sini aja, aku kuliah bang tadi. Memang kena buat. Baik Bapak, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Pak, kami dari mahasiswa Universitas Negeri Medan, jurusan Pendidikan Sejarah, ingin mewawancarai Bapak perihal bagaimana Bapak menerapkan sistem pendidikan yang Bapak terapkan kepada anak Bapak di zaman dulu. Seperti itu. Terima kasih ya buat adik-adik kita semua. Saya nggak akan berulang kata, cuma saya bisa menjelaskan kejadian yang ada pada diri saya jalani selama masih ada orang tua. Oke. Pada masa orang tua zaman dulu, untuk pribadi saya sendiri, masalah sekolah tadi, memang etika harus diajarkan. Umpama itu tuh, pulang kita sekolah, ada tamu di ruang tamu, kita nggak boleh masuk dari depan. Kita harus masuk dari belakang. Habis itu orang tua kita memperkenalkan siapa yang tamu datang tadi. Ini si Polan, ini saudaramu ini. Nah, itulah zaman dulu, zaman bapak saya. Kan gitu. Jadi etika ataupun moral itu harus diterapkan pada dasar dari orang tua saya. Makanya sampai sekarang anak saya sendiri untuk masalah moral tadi, kuliah dia sekolah dari SD, kita terapkan dasar ketiga agama dulu. Masukkan dasar agama, masukkan SD, SMP, sampai kuliah. Ya kan di zaman kuliahnya itu kita terapkan, kalau kamu pulang sampai malam, kamu harus kabari bel. Itu zaman sekarang kan canggih, alat untuk komunikasi ada. Kalau dulu kita kan nggak ada. Jadi itu harus kamu bel, saya posisi di sini Pak. Itu saya nasihati sama anak perempuan. Kalau bergaul hati-hati kalian. Kasih minuman sama teman-teman, dilihat minumnya ada campuran atau tidak. Dia terlena, tuh kok pindah ke kemana-mana itu saya terapkan terus sekarang. Saya sampai sekarang, saya kan yang sekarang sarjana juga yang sarjana ekonomi jadi sekarang udah tidak kerja di perusahaan. Masa dia kuliah, anak saya yang perempuan tadi nanya sama saya, Pak, di mana ada lowongan kerja untuk kerja di pabrik ini? Karena saya orang lapangan, saya tahu, saya masukkan kerja. Pulang dia jam 5, dia pulang jam 4, saya jemput untuk menjaga diri dia itu supaya jangan ada sampai 3 tahun setengah lulus dari sarjana. Jadi kalau anak saya yang laki satu lagi, itu dia kuliah nggak jauh dari rumah. Jadi setiap hari dia kuliah
pulang kuliah dia ikut jualan jeli itu dapat di kereta seorang dia SMA saya didik terus dia mandiri. Nah itu untuk anak saya yang ini kan. Kalau untuk yang ke depan pendidikan yang dulu itu kan memang nggak ada istilahnya, nggak secanggih sekarang zaman digital ini. Orang sekarang ini lebih ngeri kita dengan kepintaran anak-anak yang sekarang ini main HP udah bisa dia lihat apa isinya dalam. Itu harus kita terapkan. Anak saya yang ada yang kecil main HP boleh hari sekolah, Senin sampai Jumat jangan main HP, Sabtu boleh kalau mau main HP silakan, Minggu boleh, cuman waktu itulah cara mendidik untuk anak kita berhasil. Karena kita mengingat pada masa lalu orang tua saya, dulu kami berdua ini, dia menerapkan anakku sini, bapak sekolah rakyat dulu, kamu tamat SMA itu yang sanggup bapak, kan gitu. Anakmu jangan kamu buat tamat SMA. Kenapa? Nanti suatu saat dia berumah tangga berapa tahun ini 15 tahun yang datang, anak zaman sekarang kurang ajar, etika udah nggak ada, kan gitu. Kawin dia, saya minta duit aja sama kau. Lalu selaku bapaknya ngomong, kamu kawin minta duit ya? Dia jawab, itulah bapak nggak saya di sekolahnya saya. Itu yang jadi beban pikiran saya, makanya anak saya sampai sekarang harus tamat sarjana, kasih pekerjaan. Saya nggak disalahin. Nah, maka sampai sekarang cucu saya, pulang nanti saya kan, udah ngaji. Saya tanya, udah ngaji kamu? Udah kayak, kalau enggak ada orang tua. Jadi dasar agama tidak agama kita ajar. Itu untuk penyelamatan diri kita sendiri. Jadi kalau perempuan lebih bagus, kalau laki-laki nanti lebih besar karena saya kan laki-laki sarjana agama kan gitu. Termasuknya kerjanya sekarang bukan di keluarga tinggi, dia bukan untuk melayani masalah agama mau apa semua kalau khutbah ya dia. Jadi itu kita atur anakmu, kalau laki-laki anaknya lagi mengatur anakmu kan lebih pintar. Kalau sekarang kan lebih pintar dia dari kita. Cuman kalau masalah itu saya ingatkan, selalu saya wanti-wanti. Kamu ini bakal satu sarjana kan pertama kan berapa misalkan nanti 2025 misalnya masih kalah cara berpikir dengan tamatan SMA tahun 85. Gaya otak berpikirnya itu beda. Makanya orang studi itu kan orang lapangan. Lagak dia studi dia tahu teori aja, praktek nggak. Selalu saya kasih ceramah. Bapak cuma tahu teori aja. Bapak belum tahu dia sudah tahu dia terlena, lupa dengan apa ini. Nah, orang itu mencari apa Pak? Dia sekarang kalau nggak ada duit untuk hidup nggak bisa. Saya cuma menambahkan aja sedikit dari cerita bapak itu, cuma ya mungkin pada intinya saya lihat pintar kali, cuma ya dimana ada pengalaman untuk saya itu saya utarakan untuk Tuhan karena Tuhan ini sudah masuk anak-anak aku ya untuk ke depan. Itu kalau bersama keturunan ini anak istri saya. Saya itu tidak ada waktu kosong habis sekolah dia, jadi nanti jam 3 dia ngaji, habis maghrib dia pulang, jadi nggak saya kasih peluang dia untuk bermain, cuman hari pertama kan ada hari itu, itulah saya atur dia untuk mendidik dia juga. Kenapa? Untuk pada saat dia ada orang ini kan masalah, jadi demikianlah itu betul. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada lagi pertanyaan? Apa lagi? Bagaimana orang tua zaman dulu menghadapi tantangan dalam mendidik mereka, misalnya kemiskinan, pendidikan, dan bagaimana dibandingkan dengan tantangan yang dihadapi orang tua modern? Kalau orang tua zaman dulu, masalah pendidikan, masalah semuanya, semua kan serba kekurangannya dalam arti kata masalah teknologi pun belum maju, benar kan? Belum ada komunikasi, cuman yang ada umpamanya radio itu pun suaranya. Jadi kalau untuk zaman sekarang semua serba digital, teknologi semua. Jadi tinggal kita nanti untuk orang tua zaman sekarang misalnya lah, sekarang tuh lebih canggih dibanding zaman dulu. Kalau zaman dulu itu kan memang
orang tua cuma bisa nasihati ke sekolah yang benar. Nanti kau berhasil untuk anakmu, untukmu sendiri, untukmu, yang jelas bapak cuma bisa menyarankan ke bapak. Sebenarnya kan kepingin anakmu main. Tapi karena kemampuan ekonomi kita ini seperti ini, ladangnya tani, maksudnya kan, ya inilah yang bisa sampai tamat SMA. Itulah batasnya. Beda kita yang zaman sekarang, saya lah pribadi kalau bisa kuliah juga semua yang satu lagi itu ya. Jadi itu udah pesan dari orang tua saya dari zaman dulu, saya udah laksanakan. Itulah yang bisa saya sampaikan. Saya bilang karena saya udah cukup lah. Beda-beda tipis saja lah. Cuman ya maaf cakapnya bukan kita apa, mungkin lebih padat sedikit kita bisa dimengerti ya kan itu kan. Tidak perlu kita harus kesana cerita. Ada kan, ini kan misalnya ini kan selalu percaya ini begini macam ini begini pak penerangan untuk misalnya macam ini pembangunan paret. Kemana untuk biografi apanya? Ya, laporannya harus dilaporkan sekecil-kecilnya. Ini ada rumah terjaga, laporan nanti diforumkan sebetulnya. Itu ya pernah saya jalani. Saya itu ya ketua ini pernah, saya ini pernah. Saya orang lapangan. Nah, kalau kamu mau pindah mau dari Toba di sana sini, lapor sama saya bisa saya tarik data secara online. Urusan kita segalanya bisa kita. Nggak perlu lagi ya, udah nggak nyangkut dari petani. Ya, seremoni aja. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya yang sudah Bapak berikan kepada kami untuk kami bisa mewawancarai Bapak. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf apabila kami ada menggunakan kata-kata yang kurang berkenan di hadapan Bapak. Kami mohon maaf sebelumnya. Terima kasih Bapak. Saya juga